Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia, dan khususnya untuk siswa dan siswi saya di SD Impres Batua 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua. Nah, baik, hari ini kita akan membahas tryout bahasa Indonesia. Nah, kita langsung saja ke pilihan ganda nomor 1. Di sini ada sebuah paragraf dan ada soal. Untuk tips saya kepada kalian itu sebaiknya baca soal dulu, baru kemudian kita cek ke ke wacananya atau ke paragraf yang dimaksud. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, makna kata diskriminasi pada teks di atas adalah. Ya, jadi diskriminasi sendiri itu adalah merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga. Nah, di sini sangat jelas bahwa pilihan A adalah pelayanan yang tidak adil terhadap seseorang. Ini kemungkinan besar benar. Kemudian bagian B, pelayanan yang baik dan adil. Nah, ini salah. Yang baik di sini juga salah karena dia bilang sangat baik. Kemudian di sini penilaian yang baik. Nah, jadi jawaban yang benar adalah alfa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sinonim dari kata tradisi yang terdapat pada teks di atas. Nah, di sini ada kata tradisi. Nah, jadi sebenarnya tradisi itu merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai sekarang di kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi karena di sini ada kata kebiasaan, maka jawabannya adalah alfa, kebiasaan. Sekali lagi bahwa tradisi adalah adat kebiasaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah. Paragraf kedua berarti yang ini ya. Nah, di sini paragrafnya kita baca di pilihan bahwa yang pertama adalah biopori dapat membuat pori-pori dalam tanah. Ini salah. Kemudian biopori dapat membuat persediaan air menipis. Ini juga kalimat yang salah. Kemudian kekurangan air bersih sebab oleh kurangnya biopori, bisa jadi ketersediaan air tanah dapat meningkat dengan membuka lahan terbuka hijau. Ini bisa jadi juga. Nah, kalau begitu sekarang kita cek ke paragraf. Nah, di sini ada kalimat bahwa semakin banyak lahan terbuka hijau, maka ketersediaan air tanah juga akan semakin banyak. Artinya, kalau air tanahnya melimpah, berarti lahan terbuka hijau juga harus banyak, harus ditingkatkan. Jadi jawabannya adalah delta. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. 4. Kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini tertulis bahwa banyaknya lahan yang dibeton membuat air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga ketersediaan air tanah berkurang. Nah, sedikit tips dari saya bahwa pada umumnya pada umumnya ide pokok dan kalimat utama itu biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Nah, di sini banyaknya lahan yang dapat dibeton, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan manusia akan ketersediaan air tanah dapat tercukupi. Baik, sekarang kita coba cek di pilihannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Kemudian ini salah ya, ini tidak ada yang disebut di sini. Kemudian bagian B, membuat biopori lahan terbuka hijau sangat efektif untuk mengembalikan persediaan air bersih. Nah, ini sepertinya bukan, karena ini berada di pertengahan. Kemudian yang tadi itu antara ini, kemudian dan yang terakhir kayaknya tidak ada ya kalimatnya. Oke, berarti kemungkinan besar jawaban yang benar adalah Charlie. Jadi Charlie itu merupakan kalimat pertama pada paragraf tadi, paragraf kedua. Oke, kemudian nomor 5, ide pokok yang terdapat pada paragraf ketiga. Mungkin ini sepertinya salah salah redaksi soal ya. Mungkin maksudnya di sini adalah paragraf di atas. Nah, di sini ide pokok adalah Raden Putra adalah raja dari kerajaan Jenggala.
Karena di sini kalimat terakhirnya pura-pura sakit itu bukan termasuk ide pokok. Ingat, ide pokok itu kalau pada umumnya ya, itu kalau bukan pertama itu terakhir. Itu pun kalau terakhir ada kata-kata kunci seperti jadi, kesimpulan, dan lain-lain. Nah, karena di sini tidak ada, berarti kemungkinan besar jawaban untuk ide pokoknya adalah alfa, yaitu kalimat pertama. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari paragraf tersebut. Jadi kita harus baca dulu. Nah, di sini kesimpulannya kita bisa ambil di sini katanya ada ratu, dia memiliki ratu yang cantik dan selir. Kemudian katanya selir itu punya kepribadian buruk, dia iri dan cemburu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah delta. Selir Raden Putra iri dan cemburu kepada ratu dan berencana membuat ratu meninggalkan istana. Untuk nomor 7, pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah. Nah, di sini kita bisa cek nomor bagian A katanya memiliki luas 68 meter persegi. Nah, di sini ada kata 68 meter persegi. Karena ya katanya di sini adalah yang tidak sesuai. Kemudian bagian A ini sesuai dengan di atas, maka bagian A adalah jawaban salah. Kemudian bagian B, rumahku memiliki banyak kamar tidur. Nah, di sini tidak disebutkan apakah banyak kamar tidurnya atau sedikit. Jadi kita kemungkinan besar jawabannya B. Tapi kita cek dulu C. Katanya di sini meskipun rumahnya kecil tapi sangat nyaman. Nah, ada kata begini, meskipun tidak begitu besar. Tidak begitu besar itu berarti kecil ya. Sangat nyaman. Oke, ini ada kata sangat nyaman berarti salah. Ruang tamu rumahku bersebelahan dengan ruang tidur utama. Nah, ini ruang tidur utama terletak samping ruang tamu. Ini cuma kalimatnya saja yang dibalik, berarti jawaban delta juga salah. Berarti jawaban kita tadi B-nya benar. Nomor 8. Jenis paragraf di atas jika dilihat dari segi fungsinya adalah Ini jawabannya adalah deskripsi. Kenapa? Karena dia mendeskripsikan atau menjelaskan penggambaran rumahnya seperti apa. Makanya jawabannya deskripsi. Nah, untuk tips dari saya, cara mudah untuk membedakan yang mana deskripsi, eksposisi, persuasi, dan narasi, itu biasanya saya menggunakan kata kunci seperti ini. Bahwa kalau deskripsi itu penggambaran. Jadi sini saja ya. Deskripsi itu adalah penggambaran. Jadi kalau penggambaran seperti rumahnya, bahwa rumahku ini berdekatan dengan ini, kamar ini dengan ini, itu berarti dia penggambaran, itu deskripsi. Kemudian kalau eksposisi itu merupakan penjelasan. Jadi kata kunci yang saya pakai itu biasanya penjelasan. Jadi kalau ada hal-hal yang dijelaskan atau diuraikan, diuraikan, maka itu berarti eksposisi. Kemudian kalau persuasi ini berarti ajakan. Ajakan atau bisa juga sebagai pembuktian pendapat, tapi biasanya itu kebanyakan ajakan. Kemudian untuk narasi itu adalah pengisahan suatu peristiwa. Pengisahan. Jadi kalau ada sebuah cerita di masyarakat, ini cerita begini, kejadiannya seperti ini, maka dia masuk ke dalam kategori narasi. Setidaknya itu menurut saya. Baik, selanjutnya nomor 9. Nah, di sini Tatang sering tidur larut malam, kemudian jarang baca buku. Prediksi apa yang kira-kira terjadi? Nah, karena dia sering tidur larut malam, maka kemungkinan besar adalah dia akan bangun kesiangan. Ingat, prediksi adalah kemungkinan kejadian yang terjadi seperti apa. Baik, selanjutnya nomor 10, yaitu perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, yang pertama berisi tentang manfaat air bagi pohon, ini salah. Kemudian yang kedua, teks berisi program penanaman 1 juta pohon, sedangkan teks kedua pohon sebagai penyangga tanah, ini juga salah. Kemudian, jadi kalian harus baca dulu ya. Kemudian C, program penanaman 1 juta pohon, kemudian program penanaman beberapa pohon, ini juga salah. Nah, kemudian yang D, kemungkinan besar jawabannya D ya, manfaat pohon untuk mengatasi banjir,
Ada kata kalimat banjir di sini. Kemudian sedangkan 2 memanfaatkan bawah sebagai paru-paru kota. Ada kata paru-paru kota di sini. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Nah, untuk perbedaan dan persamaan ini memang harus kalian jeli dalam melihat pilihan. Jadi triknya itu adalah kalian lihat dulu pilihannya, kemudian kita baca, maksudnya lihat dulu pilihan keseluruhan, kemudian kalian baca teksnya satu persatu. Sebaiknya mengambil kalimat-kalimat kunci saja. Nah, nomor 11. Di sini katanya apa ini? Berdasarkan ilustrasi tersebut, informasi yang tepat untuk mengisi bagian A, B, dan C. Oke. Nah, di sini bagian A itu kita lihat bahwa ini kan kategori koleksi. Nah, di sini kategori koleksi itu ada di sini, yaitu etnografi, perunggu, dan prasejarah. Perunggu, prasejarah sudah. Berarti jawaban yang pertama adalah etnografi. Etnografi, arca, relik, etnografi, museum. Oh, ini sudah langsung jawaban C ya. Nah, kemudian bagian B, bagian museum lainnya, itu etnografi berada pada mana dia, tekstil, sejarah, museum, museum gajah. Jadi sudah benar. Kemudian keramik, tekstil, mana dia? Ini museum banyak jenisnya. Nah, ini keramik, tekstil. Bagian C adalah relik, sejarah. Jadi sudah benar jawabannya Charlie. Nah, ini etnografi. Oke. Kita lanjut ke 12. Buah pisang enak rasanya. Oke, ini berarti pantun. Nah, untuk pantun di sini ditanyakan isi. Nah, jadi kalau yang pertama itu sampiran, itu biasanya hanya sebagai kayak sebagai basa-basi seperti itu. Intinya adalah ada di kalimat ketiga dan keempat, atau bait ketiga dan bait keempat. Katanya, mari belajar semasih bisa agar tak menyesal kelak. Berarti isi pantun yang benar adalah delta. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah kalian membuat satu buah pantun yang bertemakan tentang belajar. Baik, kita lanjut ya ke nomor 13. Di sini tokoh utama. Nah, di sini sudah jelas bahwa tokoh utama di sini adalah, kita baca dulu. Di sini ada beberapa nama. Ada Yoyo. Oke, berarti jawaban yang benar adalah Yoyo. Kemudian latar tempat. Nah, ini juga sudah jelas. Latar tempatnya adalah ruangan kelas. Jadi kalian tinggal cek di sini. Kemudian watak tokoh Yoyo. Nah, di sini pada kalimatnya bahwa Yoyo ini adalah orang yang penyabar. Oke, baik, sudah nomor 15, kita lanjut ke soal nomor 16. Kemudian 16, makna kata yang dicetak tebal pada puisi tersebut. Nah, ini api. Nah, jadi maksudnya di sini adalah semangat. Karena di sini api yang membakar dadamu itu makna kiasan ya, bukan api yang sebenarnya, tapi lebih ke semangat. Oke, kita lanjut ke 17. Simpulan dongeng tersebut. Nah, ini mungkin bagusnya cerita ya, bukan dongeng ini. Nah, simpulan cerita tersebut adalah Fakih itu dipuji lantaran ia rajin dan berbakti kepada orang tua. Nah, di sini ada kata anak rajin. Itu sudah cukup. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 18. Nah, di sini amanat dalam cerita tersebut adalah baik. Jadi kita di sini baca soalnya, nanti akan kalian temukan bahwa amanatnya itu adalah bravo, belajar bersabar untuk kebaikan kita sendiri. Kayaknya di sini anak ayam itu dijadikan umpan untuk menangkap musang. Nah, sehingga anak musang ini tertangkap oleh penduduk. Berarti dia tidak sabar. Kemudian 19, sifat tokoh anak musang dalam cerita tersebut adalah jadi dia sebenarnya berani,
tapi tidak sabar. Jadi ini saling terkait ya dengan nomor 18. Baik, terakhir nomor 20, tema cerita tersebut adalah 20 ini akibat tak sabar ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, tadi ada materi tentang puisi. Itu kalian akan tugas kalian selanjutnya adalah kalian membuat sebuah puisi terdiri dari 2 bait. 2 bait. Maksud saya terdiri dari 2 paragraf. Jadi 4 baris 2 paragraf. Biasanya kita bilang 4 larik 2 bait. Nah, temanya adalah guru. Jadi tema guru. Oke, baik, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.